beratnya misalkan. Ya, ini ada namanya specific strength. Ya, untuk di pesawat mungkin penting ya masalah berat ini. Ya. Jadi ini contohnya, kemudian ini adalah wear tadi yang dijelaskan ya. Ini bisa kita hitung wear ini dengan menggunakan sliding, ya, dengan disk ya. Ini alatnya kita punya di kota cukup berumur. Oke, jadi ini sifat-sifat yang harus kita pahami dulu ya sebelum kita bisa mengkaitkannya nanti dengan fungsi dari desain. Nah, berikutnya adalah material charge. Jadi material charge ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada dua sifat, ya, ada dua sifat yang digambarkan dalam satu diagram. Jadi ini contoh, saya ambil satu saja, yang modulus terhadap density. Ya, ini kita lihat, ini kita bisa lihat daerah-daerahnya ya. Ya, di sini yang paling tinggi modulus elastisitasnya adalah grup dari metal sini ya. Ada metal, ada technical ceramic. Ya, kemudian kita lihat ini ada polimer, elastomer, termasuk rendah modulusnya, foam juga rendah. Kemudian dari sisi density-nya kita lihat ini foam paling ringan. Ya, kemudian seramik lebih ringan dari metal, polimer juga lebih ringan, dan elastomer lebih ringan dari metal seramik. Ini ada tambahan natural material, ya, ada komposit material. Ini diplot ya seperti itu untuk mempermudah kita. Ya. Jadi ini kalau kita plot satu-satu mungkin secara sederhana bisa kita lihat. Ini ada daerah metal, seramik, di sini komposit, di sini poros seramik, di sini polimer, di sini elastomer, ini natural material, wood, kemudian ini ada foam. Ya, ini daerah-daerahnya. Ini gambar. Ya, secara umum kalau kita ingin memilih secara kualitatif, ya secara general kita bisa lihat kira-kira di daerah mana material ya, yang potensial untuk dipilih sebagai kandidat vaksinasi. Ini kalau dirinci lagi, ini untuk metal, ini kita bisa bandingkan, ya, ini daerah untuk brass, ya, stainless steel, ini modulus elastisity-nya berbeda. Ya. Aluminium itu termasuk yang rendah dibandingkan dengan steel misalnya. Magnesium ini lebih ringan tapi lebih rendah. Jadi ini untuk memberi gambaran secara umum. Kalau kita lihat tadi grup misalkan grup polimer, ya, ini dia ada di sekitar daerah ini. Ya. Polimer juga bermacam-macam. Ya, ada yang termoplastik, ada yang termoset. Ya. Kemudian kita bisa kelompokkan juga itu berbagai jenis material polimer. Kemudian untuk natural material, ini wood yang banyak juga digunakan. Ini kayu basah misalkan yang digunakan untuk model pesawat misalkan. Kemudian yang ringan di sini, sedangkan yang modulusnya masih cukup baik ya, yang untuk sejajar dengan alat dari grade. Karena polimer itu ada anisotropi ya. Jadi kayu itu sebenarnya masuk ke komposit ya. Dia ada matriks, ada fiber. Jadi sifatnya untuk yang searah dengan arah fiber dengan yang belakang dengan fiber dia akan berbeda secara signifikan. Kemudian berikutnya ada ini contoh seramik ya. Ada alumina, diamond. Ini kita lihat paling stiffness-nya paling tinggi diamond ya, di sini ya.
Tapi tadi kelemahannya apa? Kalau untuk OPM dia nggak mungkin karena fracture toughness-nya sangat rendah. Ya. Dia kemudian ini untuk seramik, ini untuk composite. Ini ada CMRP, tadi ada sekarang itu kemarin ada yang tanya juga. Ini carbon fiber reinforced polymer. Yang ini adalah glass fiber reinforced polymer. Jadi artinya polimer yang diperkuat dengan serat karbon, ini polimer yang diperkuat dengan serat glass. Saya kira ini untuk material cas, ya. Jadi ada satu buku khusus, kalau di buku ASBI itu di halaman yang paling belakang, ya. Kalau di edisi 1 itu dipisah menjadi 2 buku, ya. Kalau di ASBI itu dia di halaman yang paling belakang, ya. Ini nanti saya berikan untuk yang cat, beberapa cat yang penting, karena tidak mungkin semua digambarkan, ya, karena ada banyak cat tergantung kebutuhannya, ya. Kita perlu yang mana catnya, ya. Ini catatannya, yang nilai-nilai yang dicat tadi itu sebenarnya ada nilai-nilai yang umum, ya. Artinya kalau untuk detail design itu kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya nilai yang ada di cat, karena kan sudah pernah saya bahas sebelumnya, ya, bahwa untuk material selection itu prosesnya adalah mengerucut seperti ini, ya, decision making training. Semakin sedikit materialnya harus semakin detail, ya, data-data atau informasi yang digunakan, ya. Kemudian ini kurang lebih seperti ini. Ini material pas dan material member tadi sudah dijelaskan, ya. Kita sudah bahas ada taksonomi material, ya, dalam kerajaan material, mulai dari kelas, subkelas, ya, kemudian sampai ke yang lebih detail lagi. Ini beberapa charts yang penting di sini. Ada modulus kasus density, ada sign first density. Ini mungkin yang tadi kita gunakan, ya, untuk kasus OPM tadi. Hanya di sini mungkin lebih tepat menggunakan torsional loading, ya, walaupun bisa juga kita dekati dengan itu karena ini sudah berbanding lurus, ya. Torsional dengan tensile strength. Teknologi gambarnya seperti ini, ya. Ini tadi kita gunakan berarti yang sigma F per rho pangkat 2/3 yang ini, ya. Jadi kita tarik garisnya adalah yang ini untuk mengoptimalkan, ya. Yang kita yang ini, ya. Jadi kita sudah jelas sekarang bagaimana cara memilih garis, melakukan optimasi pada pemilihan material. Kemudian ini modulus versus strength, ya, bisa juga di optimasi antara modulus dengan strength. Kemudian ini spesifik modulus, spesifik strength. Spesifik modulus itu artinya sudah per massa, ya, per mass. Ini biasanya untuk aircraft itu jarang kita bicara strength, tapi langsung biasanya spesifik strength, ya, karena dilihat juga, ya, bagaimana beratnya. Ini fracture toughness strength. Ini conductivity, expansion, maksimum temperatur, ya, coefficient of friction, wear rate, dan hardness. Kita lihat hubungannya linear, ya, antara hardness dengan wear rate massa. Kemudian ini
harga ya, harga relatif dari material bisa dilihat di sini. Keramik, komposit, metal dan polimer. Umumnya komposit masih cukup mahal harga dibandingkan dengan beberapa material ya, atau dengan metal. Ini modulus relative cost per volume, strength relative cost per volume, modulus energy, strength energy, silakan di ini di search juga bisa ya, di Granta Design Anda bisa dapatkan chart-chart ini ya di web Granta Design. Saya akan mulai sertifikatnya ya, Granta Design. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sekarang saya tambah sedikit materi dari Granta Design. Jadi ini kurang lebih evolusi dari material. Jadi ada berbagai macam jenis material yang sebenarnya berkembang seiring dengan perkembangan dari desain. Ya, jadi material terus berkembang di sini. Ada material yang emerging, ada juga material yang menurun penggunaan ya dengan berjalannya waktu. Saya sering mengambil contoh evolusi hubungan material dengan desain ini itu dengan kasus yang simpel, yaitu kasus bridge atau jembatan. Ini sangat penting dalam struktur ya, karena ini sebenarnya adalah basic ya. Dari struktur itu adalah how to bridge the gap. Ya, kalau kita bicara arsitektur, ya ini problemnya adalah ada gap di sini ya, yang harus kita jembatin. Jadi how to bridge the gap. Ya. Nah, perkembangan dari desain itu mengikuti perkembangan material sebetulnya, atau bisa juga sebaliknya. Ya, desain full atau material push. Ya, ini contohnya misalkan kita lihat di sini, ini ada gap. Ya, kalau Anda ingat, misalkan ya, kalau kita lihat bangunan-bangunan kuno, ya, itu umumnya biasanya menggunakan tiang-tiang yang besar dan banyak. Ya, jadi kalau kayak gedung seperti ini mungkin nggak cukup seperti ini tanpa tiang ya, pasti ada banyak tiang. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena, ya, kalau kita lihat di sini, ini loadingnya adalah ini, ya, dia materialnya mengalami beban karena berat material itu sendiri. Ya, kita ingat untuk dulu material yang digunakan apa? Batu. Kalau tidak stone, dia menggunakan bata, brick. Jadi cuma dua pilihan. Ya. Jadi kita lihat di sini material yang mengalami seperti ini, dia mengalami beban apa? Jadi kalau kita kembalikan ke fungsi tadi, mengalami bending. Dia kan fungsinya bending. Ya. Bending kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, ini ada dua bagian kalau seperti ini. Kalau saya punya material yang bending, apa yang terjadi? Bagian atas dia mengalami compression. Ya, bagian bawah mengalami tarik, tension. Artinya apa? Artinya material ini harus kuat menahan dua beban.
kita kembali lihat karakteristik material ini. Material ini seperti apa karakteristiknya? Dia good at compression, tapi poor at tension. Ya, coba ya batu Anda tarik ya, kalau bata ditarik itu tuh gampang putus. Tapi kalau ditekan dia kuat kan? Ya, jadi ini karakteristik seperti itu. Itu sebabnya arsitektur zaman dulu itu menggunakan arsitektur of compression. Ya, tidak menggunakan seperti ini. Karena kalau menggunakan seperti ini terlalu sempit gap yang bisa di jembatan. Ya. Ya, jadi ini contohnya. Karena itu menggunakan, kalau kita lihat apa contoh bangunan yang kuno misalkan piramid. Ya, piramid itu bentuknya seperti ini ya. Anda bisa cek ya, setiap batu di situ pasti mengalami compression, tidak ada yang mengalami tarik. Atau apa? Rumah es misalkan ya, di Eskimo ya. Igloo itu bentuknya seperti kubah seperti ini. Ini juga arsitektur of compression. Ya, Anda bisa cek di sini semua mengalami compression. Demikian juga jembatan-jembatan yang kuno yang menggunakan bata itu menggunakan arc seperti ini, menggunakan busur seperti ini. Ya. Karena apa? Dengan menggunakan busur, ya, itu dia mengalami compression juga semua di sini. Jadi beban dari sini nanti diteruskan ke tiap bata ini compression akhirnya. Jelas ya? Ini hasil compression. Nah, kemudian meningkat lagi. Ini tentunya terbatas ya. Kemudian ada orang menggunakan jembatan kayu. Nah, kayu bisa sedikit lebih lebar lagi. Kenapa bisa lebih lebar kayu? Karena kalau kita lihat kayu itu adalah apa? Kayu dia natural composite. Ya. Ada bagian matriks, ada bagian fibernya. Ya. Komposit itu apa? Dua material yang bekerja sama, berkolaborasi sehingga dia performance-nya menjadi superior, lebih baik dibandingkan dengan dua material asalnya. Ya. Kayu juga demikian. Ya. Dia berkolaborasi antara serat yang ada di dalam kayu dengan matriksnya. Yang seratnya menahan beban tarik, yang matriksnya menahan beban tekan. Ya, sehingga dia bisa digunakan untuk span yang cukup lumayan. Ya, ini contoh penggunaan material. Jelas ya? Nah, sekarang ada lagi berkembang lagi material yang baru. Nah, orang mulai berpikir menggunakan besi tua. Ya. Di Inggris itu ada jembatan yang sebetulnya materialnya dari besi tua, besi cor. Ya, besi cor itu kalau kita lihat sifat mekaniknya itu mirip-mirip seperti dia getas ya, artinya lemah pada tarik, ya, tapi cukup kuat untuk kompresi. Ya. Nah itu kita lihat, sebenarnya ada gambarnya ya. Jadi di Inggris itu sampai sekarang masih digunakan, ya, dan itu digunakan untuk wisata ya. Jadi kalau orang lewat situ nanti dapat sertifikat pernah lewat situ dengan selamat. Ya. Sebelum roboh. Ya itu masih berdiri karena kan iron itu relatif lebih tahan korosi ya, jadi bisa bertahan lama. Hanya dia memang hanya mengalami beban kompresi. Itu desainnya nanti bisa searching, namanya Seven Bridge kalau tidak salah ya. Dia strukturnya adalah seperti ini, menggunakan arc structure ya, karena diharapkan materialnya mengalami kompresi. Ya. Nah, meningkat lagi nanti ada jembatan dengan menggunakan beton misalkan ya, atau konkrit. Kalau kita lihat konkrit itu sebenarnya apa sih? Konkrit itu komposit juga ya. Dia ada apa? Ada di situ ada semen, matriksnya, kemudian ada partikelnya, ya, ada partikel di situ, kemudian ada juga baja di situ. Ya, jadi dia berkolaborasi. Ya, yang semen dengan partikel yang menahan beban kompresi, yang bajanya ini menahan beban tarik. Makanya di sini kan bisa luas kan, bisa lebih panjang. Ya, karena dia tahan terhadap ini, di samping lebih ringan. Ya, jadi dia yang